Shalom semuanya. Shalom. Loh, ini gimana ada orang nih di gereja ini nih. Shalom semuanya. Jangan marah-marah dong, galak banget kayaknya. Senang sekali bisa melayani saudara-saudara. Di tempat ini nih kali pertama saya melayani saudara-saudara. Tapi nama NIC itu tidak asing buat saya. Tadi waktu saya kemari duduk berhadapan-hadapan dengan Bapak Gembala. Bapak Gembala nanya sama saya, Pak Martin, nama New Identity Church itu asing gak buat Pak Martin? Saya bilang enggak. Karena ternyata Pak Diki Ngantung adalah seorang teman yang gereja suka saya layani tiap kali saya pergi ke Amerika. Saudara-saudara, makanya New Identity Church bisa ada di Indonesia. Buat saya itu satu terobosan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus boleh, saudara-saudara. Luar biasa. Saya percaya saudara-saudara akan ada hal-hal yang Tuhan mau nyatakan di gereja ini. Maka mulai hari ini saudara-saudara tetap tertanam, bertumbuh dan berbuah. Supaya saudara-saudara semua bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tugasnya untuk ngisi bangku kosong ini bukan tugas Bapak Gembala aja loh. Tapi tugas kita semua. Karena waktu mandat Yesus belum naik ke surga, gak bilang begini, jadikanlah, hei gembala, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan. Gak ada kata gembalanya. Dia bilang untuk semuanya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti tugasnya buat siapa? Kita semua. Jadi kalau saudara-saudara merasakan dampak di gereja ini, saya percaya gak mungkin Anda gak nyampaikan kabar baik itu ke tempat yang lain. Saya percaya ke depannya tempat ini gak akan muat lagi. Karena semua orang dapat berbondong-bondong kemari. Karena Tuhan nyata ada di gereja ini. Amin. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Nama saya Martin Sunardi, saudara-saudara. Saya dari BSD. Ya, tadi kemari perjuangan dengan bersama-sama dengan truk-truk yang ada di kanan kiri jalan saya, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur saya sudah melewati dan saya bisa tiba di tempat ini dengan keadaan selamat, tidak kurang apapun juga, saudara-saudara. Saya bekerja di JPCC, saudara-saudara. Saya dikenal sebagai seorang penyanyi rohani dan penulis lagu. Makanya ntar kalau khotbahnya sambil nyanyi, gak apa-apa ya? Aman gak saudara-saudara? Jangan bilang aman-aman, kita ibadahnya jam 12 malam loh. Karena nanti ada kira-kira 20 lagu ini nyanyiin, siap? Waduh siap-siap aja nih. Bibir saya bisa jontor saudara-saudara semua. Saya sudah nikah, jadi maaf banget ya ibu-ibu. Sorry banget, tadi cocok jadi mantu gak bisa. Ya, istri saya 1, anak saya 2, ya gak boleh dibalik saudara-saudara ya. Karena 1 aja saya terus belajar untuk mengerti istri saya. Anak saya yang besar namanya Melody itu dia kelas 6 SD dan yang kedua kelas 1 SD. Namanya Oliver. Saya bersyukur atas keberadaan mereka. Makanya saya bisa di tengah-tengah saudara-saudara semua karena support dan doa daripada mereka. Cukup perkenalannya tentang diri saya saudara-saudara, karena buat saya lebih penting adalah Yesus Tuhan yang perlu dikenal dan disanjung tinggi. Amin. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Yesus, gak apa-apa. Coba bilang kanan kiri dong. Kalau ke gereja tuh excited dong. Coba bilang kanan kirinya saudara-saudara. Saya kira berasa di kuburan nih saudara-saudara. Coba saya mau dengar sorak-soraknya New Identity Church Bekasi, mana sorak-soraknya dong. Nah gitu dong. Baru ini ada di rumah Tuhan. Amin saudara-saudara. Oke, kita akan mulai. Saya kasihkan tema khotbah saya hari ini adalah iman yang menerobos. Katakan iman yang menerobos. Ada satu tokoh Alkitab yang saya ngefans banget, saudara-saudara ya. Ngefans banget. Kenapa? Karena pribadi ini adalah pribadi yang sangat taat sama Tuhan. Sampai akhirnya dia bisa dikasih berkat begitu luar biasa. Kira-kira Anda bisa tebak gak pribadinya siapa kira-kira? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu? Papanya Ishak. Siapa kira-kira? Abraham, saudara-saudara. Ya. Kenapa saya ngefans banget sama dia saudara-saudara? Kita buka dulu deh. Ibrani 11 ayat 8 sampai 11 saudara-saudara. Saya sudah tulisin ya. Jadi Anda tinggal langsung baca aja. Ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang apa? Yang akan saudara-saudara. Yang akan diterimanya. Nah, saya berharap saudara-saudara kalau baca Alkitab, jangan cuma sekedar baca ya, sambil direnungin. Karena banyaknya Anda baca Alkitab, gak akan bikin Anda masuk surga. Gak ada ayatnya. Kata membaca di Alkitab tuh ditulis lebih sedikit daripada kata merenungkan. Kalau ditulis lebih banyak berarti lebih apa? Kalau ditulis lebih banyak berarti lebih apa? Lebih penting, benar banget. Makanya pastikan setelah membaca, renungkanlah firman Tuhan. Oke, kita akan lanjut. Ke negeri yang akan diterimanya. Berarti waktu Tuhan manggil Abraham untuk pergi ke sebuah tempat yang akan diterima Abraham, udah dapat belum tempatnya? Udah dapat belum? Belum. Abraham belum dapat tempatnya sama sekali, ya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
Saya yakin banget saudara-saudara, sependeta-pendetanya Pak Daniel saudara-saudara, saya yakin tiap kali beliau ke airport, gak mungkin waktu ditanya sama mbak atau mas check-in counternya, dia tanya, siang Pak, Bapak mau kemana? Tuhan ngomong apa sama mbak? Saya yakin banget, gak ada yang kayak begitu. Bahkan saya pun tiap kali saya mau pergi paling keluar kota, saudara-saudara, saya pergi ke check-in counter, saudara-saudara, waktu saya taruh bagasi, saudara-saudara, Bapak mau pergi kemana? Saya gak pernah bilang, kira-kira Tuhan bawa mbak untuk bawa saya kemana kira-kira. Gak pernah kayak gitu. Pasti saya tahu tujuannya mau pergi kemana, saya terbang kemana, saudara-saudara. Ya, pasti langsung saya pergi ke sana. Jadi saudara-saudara, ini lebih luar biasa lagi. Abraham belum dapat dan gak tahu bakal kemana. Tapi dia tetap pergi. Karena Abraham apa? Taat. Lanjut, karena iman, ia diam di tanah yang dijajahnya itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk apa saudara-saudara? Menurunkan anak dan cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara-saudara dengar baik. Mudah sekali kita bisa kuat dalam iman waktu saudara-saudara mendapatkan apa yang saudara-saudara inginkan. Ya, gampang banget. Tapi ada orang-orang yang udah menikah bertahun-tahun, belasan tahun bahkan, belum dikasih anak juga. Gak gampang loh. Mama papa saya nikah tahun 68. Punya saya tahun 81, saudara-saudara. Jauh loh itu. Untuk bisa mempertahankan imannya sampai akhirnya mama papa saya mendapatkan kemenangan, saudara, itu gak gampang peliharanya. Istri saya baru di lay off tahun kemarin. Dia kerja di sebuah perusahaan startup. Ya, pangkatnya cukup tinggi, tapi bisa kena juga waktu itu. Kenapa di lay off? Karena perusahaannya bangkrut. Sampai sekarang belum dapat kerjaan. Kita udah doa terus sama Tuhan, tapi hari ini belum. Sampai sekarang belum dapat kerjaan juga. Dia selalu bilang, kenapa ya kok belum dikasih Tuhan? Kalau kamu belum dikasih, tungguin aja. Kamu lakukan yang kamu bisa lakukan dengan izinnya Tuhan. Saya bilang, tetap percaya. Karena selalu ada kemenangan di depan. Kemenangan itu bukan ada di belakang, tapi di depan. Katakan amin. Yang lalu-lalu saudara-saudara itu adalah sebuah sejarah. Tapi di depan adalah sebuah janji yang pasti untuk kita sama-sama. Orang yang sakit, kalau sakitnya cuma sehari 2 hari, gampang, saya percaya. Saya percaya. Ada satu hamba Tuhan yang saya jadikan mentor, namanya almarhum Pak Bigman Sirait, saudara-saudara. Itu orang luar biasa. Waktu kami datang sebelum beliau meninggal, saudara-saudara, kan biasanya kalau kita mau datang jenguk orang, kita akan menghibur ya. Ini enggak loh. Dia yang memberkati kita. Saudara-saudara tahu, dia bilang begini, andaikan saya enggak sembuh pun saya percaya kok Tuhan tetap punya rencana indah buat saya. Wow, enggak gampang loh. Dalam keadaan, kalau Anda dalam keadaan baik-baik aja, kayak begini ya, Anda bisa ngomong gitu, biasa banget. Tapi dalam keadaan udah menderita, kurus badannya saudara-saudara, udah habis. Tapi bisa ngomong begitu, luar biasa. Kami pulang, kami yang nangis, kami yang diberkati. Saudara-saudara, iman yang menerobos itu adalah iman-iman yang terus berpegang teguh kepada setiap rencana Tuhan. Kemarin ada pertemuan, saya kemarin Pastor Emmanuel Natalio pernah kemari ya, saudara-saudara 2 kali ya. Kebetulan kemarin dia ke rumah saya juga. Dia yang kita suruh sharing untuk ngobrol, saudara-saudara, tentang iman yang benar. Dia sharing begini, saudara-saudara. Iman yang benar itu jauh lebih penting daripada iman yang besar. Wah, saya setuju banget. Kenapa, saudara-saudara? Karena iman yang besar seringkali itu memaksakan kehendak. Contohnya begini ya, saya kasih contoh ke Anda semua. Anda tahu pendapatan Anda itu 2 juta ya. Pendapatan Anda 2 juta. Anda nyicil rumah pendapatannya 3 juta. Itu bukan iman bos, itu nekat namanya. Anda harus ngerti saudara-saudara. Ada masa-masa di mana Tuhan belum izinkan semua terjadi saudara-saudara. Anda mesti ikutin rules-nya. Nggak bisa ada yang namanya shortcut. Karena semua jalan untuk ikut Tuhan, ngikutin proses. Kenapa? Karena kita semua berproses. Ada yang lahir di sini, waktu tahu istrinya hamil, besok lahiran ada? Nggak ada. Waktu saya tahu istri saya hamil, saudara-saudara, saya senang banget, tapi nggak besok lahir loh. Mesti nanggung dulu 9 bulan. Dari yang jalannya cakep banget, cewek begini jalannya, saudara-saudara.
Sampai jalannya agak gede begini saudara-saudara. Kan perutnya besar. Tidurnya pun jaga gak bakal enak. Tetapi ini yang saya bilang sama saudara-saudara semua. Semua ada prosesnya. Abraham pun juga sama. Sebelum menerima yang terbaik dari Tuhan, semua ada prosesnya. Dan hari ini kita mau belajar. Apa sih syaratnya supaya kita bisa memiliki iman yang menerobos. Ini belum mulai khotbahnya loh. Masih panjang loh saudara-saudara. Lanjut gak nih? Yakin nih? Lanjut nih? Udah mulai senyum-senyum nih semuanya. Senyum-senyum gelisah kayaknya mukanya semuanya ya. Oke, kita lanjut ya. Syarat untuk memiliki iman yang menerobos, saudara-saudara. Yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Katakan fokus kepada Tuhan. Kita buka dulu di kitab Matius ya, pasal 14. Nah, ini cukup panjang nih ya, saudara-saudara ya. Ya, saya nggak kelihatan nih dari situ. Oke. Ini cerita ini ada setelah kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara-saudara. Ya. Nah, sebelum kejadian itu, Yesus dikasih tahu sama murid-murid Yohanes Pembaptis kalau Yohanes Pembaptis sudah mati. Jadi Yesus dalam keadaan sedih tuh. Tapi karena banyak orang datang menghampiri dia, Yesus menyembuhkan mereka. Tapi Yesus masih tetap sedih. Yesus lagi suruh murid-muridnya pergi duluan karena dia pengen doa. Nah, di kejadian ini yang seru, saudara-saudara. Yesus datang berjalan di atas air waktu itu. Murid-muridnya bilang, hantu, itu setan kata dia. Terus Yesus bilang ini, tenang aku ini. Dia ngasih tahu. Terus Petrus, muridnya saudara-saudara bilang begini, kalau memang itu benar, suruh aku ke sana. Terus Yesus bilang apa? Datanglah. Ini yang saya mau bilang sama saudara-saudara semua. Waktu Petrus fokus kepada Yesus, saudara-saudara, dia berjalan di atas air. Saya mau tanya dulu sama saudara-saudara semua. Kira-kira berjalan di atas air itu mujizat atau enggak? Mujizat gak? Ini kan bro kan badannya kurus nih ya. Ya, sekurus-kurusnya dia saudara-saudara. Siapa namanya bro? Haikal. Haikal apa Haikal? Haikal. Nah, sekurus-kurusnya Haikal saudara-saudara. Ya, dia disuruh coba jalan di atas air gak bakal bisa. Pasti bakal nyemplung juga. Apalagi saya. Ya, bebannya berat nih saudara-saudara. Pasti langsung masuk ke dalam. Tetapi Petrus saudara, waktu dia fokus kepada Yesus, firman Tuhan katakan dia berjalan di atas air dan mendapati Yesus. Tetapi waktu fokusnya berubah, yang terjadi apa? Waktu fokusnya Petrus kepada angin, sakal itu saudara-saudara terjadi apa? Dia tenggelam. Dengar baik. Kalau sampai fokus kita dalam setiap kehidupan kita hanya kepada apa yang kita minta sama Tuhan, percayalah, kita gak bakal pernah bisa menerimanya. Kenapa? Karena kita fokus bukan kepada sumbernya, tetapi kita fokus kepada berkatnya doang. Matius 6:33 bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi fokusnya harus cari kebenarannya dulu, kenal sama pribadinya dulu, baru semua akan ditambahkan. Saya gak pernah tuh ngelihat saudara-saudara, ada orang tiba-tiba datang, Anda di lampu merah sana, tiba-tiba ada yang ketok-ketok mobil Anda, Pak bagi duit dong 50.000, Anda kasih gak? Belum tentu Anda kasih. Tapi kalau Anda kenal sama saya, misalnya Haikal ya, bro gue pinjam duit dong 50.000 dong. Kalau kenal pasti dikasih saudara-saudara. Beda sama orang gak kenal. Hari ini apapun masalah Anda, apapun yang sedang Anda alami, tetap fokus kepada Tuhan. Katakan amin. Karena selama Anda gak pernah bisa fokus sama Tuhan, percayalah penyembahan Anda itu dikuasai oleh keadaan Anda. Saya ini present worship trainer, saudara-saudara. Ya, saya pelatih present worship. Saya selalu bilang gini, kalau sampai ada di antara kita nih penyembahan di gereja, saudara-saudara, bisa kayaknya, wah malaikat aja di surga tuh ngiri. Tetapi di rumah Anda tidak melakukan seperti yang sama Anda lakukan di sini, maaf, berarti Anda menyembah Tuhan berdasarkan fasilitas. Suatu ketika tadi saya ngobrol-ngobrol sama Bapak Gembala, saudara-saudara, saya bilang, kapan-kapan ikut Pak pelayanan ke pedalaman, saya bilang Pak Daniel. Anda dengar baik, 2008 saya pelayanan ke pedalaman Kalimantan, saudara-saudara, itu di Entikong, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Nggak ada listrik, nggak ada signal handphone di situ. Jadi KKR-nya itu mesti bawa genset jauh-jauh dari Pontianak, saudara-saudara. Dari Pontianak menuju ke Entikong itu kira-kira 9 sampai 10 jam lah, kurang lebih. Sampai di situ. Wah, kita lagi penyembahan, lagi puji-pujian, asik-asik. Tiba-tiba saudara-saudara mati semua listriknya. Bayangin loh, di tengah ramainya orang itu datang dari gunung-gunung, dari mana orang-orang Dayak itu saudara-saudara. Beneran. Mati listriknya tiba-tiba.
Wah ini kalau orang-orang karismatik bilang, wah ini iblis gak suka dengan apa yang kita kerjakan. Kasihan iblis sudah jelek jadi salah-salahin mulu saudara-saudara. Itu gara-gara apa? Gensetnya lupa dibeliin solar. Gensetnya lupa dikasih solar. Jadi semuanya mati. Bener-bener mati. Nah saya selalu bilang tiap kali saya training present worship team. Saya bilang gini, worship leader harus tenang kalau segala sesuatunya tidak sesuai dengan apa yang saudara-saudara alamin. Tenang. Karena saudara-saudara memimpin pujian. Anda harusnya bikin jemaat tenang, bukan malah ikut bingung. Kenapa nih listriknya? Kenapa? Waktu itu Tuhan kasih hikmat kepada saya. Supaya saya bisa menenangkan jemaat-jemaat. Sambil ngelucu sedikit aja saudara-saudara. Tenang Bapak Ibu. Zaman Yesus juga gak ada listrik kok. Saya bilang gitu. Anda tahu yang terjadi apa? Penyembahannya. Waktu kami menyembah Tuhan. Dengan keadaan gitar doang. Dan listrik gak menyala. Penyembahannya dahsyat luar biasa. Jangan sampai keadaanmu mengontrol penyembahanmu. Tapi biarkanlah penyembahanmu mengontrol keadaanmu. Fokus hanya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada berkatnya tapi fokus kepada sumber berkatnya. Karena waktu Anda fokus kepada berkatnya doang, percayalah Anda akan meninggalkan sumber berkatnya. Berapa banyak orang-orang yang dapat berkat dari Tuhan, lalu lupa dengan sumber berkatnya. Jawab pertanyaan saya ya, saya pengen tahu aja nih. Saudara-saudara semua doa sama Tuhan, lama dan kusyuk, lagi punya masalah atau gak punya masalah? Halo? Hah? Kok senyum-senyum nih saudara? Lagi punya masalah atau gak punya masalah? Lagi punya masalah. Kalau lagi gak punya masalah doanya gimana? Tuhan sorry banget kesiangan nih. Aduh saya gak ada waktu buat doa. Bos marah nih kalau masuk ke telat nih segala macam seperti itu. Tapi kalau ada masalah saudara-saudara. Intronya aja 15 menit permulaannya. Plus nangis sesunggukan. Terus bener-bener inti dari doanya. Terus outro-nya lagi saudara-saudara. Wah seperti itu. Jangan heran. Kalau seringkali kadang-kadang Tuhan izinkan masalah kehidupan kita. Karena dia kangen ngobrol sama kita. Halo? Dia kangen loh ngobrol sama kita. Makanya apapun yang sedang saudara-saudara alami hari ini. Supaya iman Anda bisa menerobos semuanya. Fokuslah kepada Tuhan Anda. Jangan fokus kepada hasilnya, jangan fokus kepada keadaannya. Tapi fokuslah kepada Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Boleh minta di F. Ada satu lagu yang ditulis oleh Head Departemen Present Worship di gereja kami. Saudara-saudara namanya Kak Sarisi Morangkir. Lagunya udah lama banget. Tapi saya percaya bang saudara-saudara sudah diberkati sama lagu ini. Sama-sama katakan. Bukan dengan kekuatan dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. NIC Bekasi. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang percaya Yesus sumber pengharapan, berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita. Sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Semua ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan
Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Katakan. Fokus sama Tuhan, karena dia sumber pengharapan kita. Kalau kita bisa lakukan ini, saudara-saudara, percayalah kita akan punya iman yang menerobos apapun dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, syaratnya apa supaya kita bisa punya iman yang menerobos? Soundman boleh gak suara aku dikeluarin di monitor sini? Aku gak kedengeran suara aku soalnya. Thank you. Yang kedua adalah bersabar dan mengucap syukur. Bersabar dan mengucap syukur. Saudara-saudara dengar baik. Ya, orang yang gak sabar pasti akan mencelakakan dirinya sendiri. Apa? Orang yang gak sabar akan apa? Mencelakakan dirinya sendiri. Saya gak tahu ya, saudara-saudara suka kesel gak? Di Bekasi ini semuanya tertib atau suka ngelawan arah, saudara-saudara? Orang-orangnya. Hah? Lawan arah ya Bu ya? Ibu kok dari hati banget ngomongnya Bu? Saya juga kesel banget saudara-saudara sama orang-orang kayak gitu. Dengar baik ya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Dan kalau mau dapat sesuatu itu mesti ada prosesnya. Kalau sampai gak bisa nunggu dan gak sabar, itu akan celakakan diri sendiri. Saya lupa tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu saudara-saudara, kejadian di Depok. Itu padahal putaran baliknya kayaknya cuma beda 5 detik doang saudara-saudara. Untuk orang-orang itu muter motornya. Tapi orang itu motor-motor itu lawan arah terus mau nyebrang ke arah yang beranjutan saudara-saudara. Anda tahu yang terjadi? Ini masuk berita loh. Semuanya ketabrak truk. Ini benar, Anda boleh cek deh. Depok, truk menabrak pemotor lawan arah di Depok. Itu masuk berita. Kita pikirkan setelah kejadian bakal aman-aman aja ya. Ternyata saudara-saudara, 3 hari kemudian kejadian lagi. Dengar baik, orang yang gak sabar itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena semua yang terjadi sama kehidupan kita, itu semua ada proses dan waktunya. Gak mungkin segampang kayak begitu, kayak makan cabai, gak bisa. Semua ada prosesnya. Saya tadi dengar Pak Daniel, saudara-saudara, ngobrol ya, walaupun sebentar ya, tapi saya banyak dapat informasi banget saudara-saudara. Beliau ini dapat panggilan dari tahun 2011 ya Pak. 2011, Anda bayangin loh, itu 13 tahun kemudian baru ada gereja ini. Anda nggak saudara-saudara? Ini kayak Yunus saudara-saudara disuruh ya. Ayo cepetan, wah kabur-kaburan gak mau. Akhirnya ketangkap juga. Memang gak bisa ngapa-ngapain. Lawang nyiptain kita punya tujuan kok. Tugasnya kita ada mengikuti apa yang dia mau kerjakan dalam diri kita aja sebenarnya itu. Tapi bisa sampai akhirnya ada ini, prosesnya panjang. Dan berliku-liku. Pergi ke gereja ini, pergi ke gereja ini, pergi ke gereja ini. Semuanya. Malah ketemunya sama mentornya di satu gereja saudara-saudara. Pak Diki Ngantung. Semua ada prosesnya. Dan gak gampang. Kenapa sih saudara-saudara? Apa yang kita minta sama Tuhan gak langsung dikasih gitu aja? Karena waktunya kita, waktunya Tuhan beda. Halo? Beda. 2 Petrus 3:8 saudara-saudara. Bilang begini nih. 2 Petrus 3:8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih. Yang apa saudara-saudara? Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu apa? Bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi ini kata lain, waktunya kita sama waktu Tuhan beda. Kalau kita kan apa-apa mau cepet ya. Kayak gerabak gerubuk, saya ingat banget tuh. Istri saya tiap kali saya mau sesuatu suruh-suruh pasti, kamu heran ya, apa-apa kayak mau makan cabai sekali gigit langsung pedes. Gak ada ceritanya kayak gitu saudara-saudara dalam Tuhan. Semuanya proses. Kenapa? Karena dalam prosesnya itu pendewasaan dalam diri kita itu akan terjadi. Para pengusaha dengar baik. Dengar baik. Kesuksesan itu saudara-saudara, berkat Tuhan itu, kalau kesuksesan kayaknya duniawi banget ya. Berkat Tuhan aja kita ngomongnya. Dengar baik. Berkat Tuhan itu adalah pertemuan antara kesiapan dan waktunya Tuhan. Halo? Berkat Tuhan itu datang waktu kitanya siap dan waktunya Tuhan datang. Kalau kitanya siap, waktu Tuhannya belum datang, berkat itu gak bakal datang. Begitupun sebaliknya.
Berkatnya datang, kita aja belum siap. Gak bakal dikasih juga sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu kasih semua tepat pada waktunya. Kok gak ada yang amin? Pak, ada anak? Ini anaknya? Ya. Sekarang umur berapa anaknya? 12 tahun. Waktu anaknya Bapak masih kecil, umur 2 tahun. Pegang pisau. Bapak biarin enggak? Apa Bapak ambil? Kenapa Pak? Berbahaya. Anda tahu, seringkali saudara-saudara kita minta sesuatu sama Tuhan, kita juga belum tahu kita siap apa enggak terima itu semua. Maka seringkali Tuhan gak langsung kasih ke kita. Kenapa? Karena dia pengen nyiapin kita dulu. Kalau sekarang Anda belum dikasih, jangan maksa. Percuma gak bakal dikasih juga sama Tuhan kok. Tapi kalau Anda udah siap saudara-saudara, Anda gak perlu ribet-ribet, berkat yang ngejar Anda. Halo? Tapi kita perlu siapin diri kita dulu. Lewat apa? Proses panjangnya dulu. Gak ada segala sesuatu tuh yang... Saya kemarin baru balik dari Mojokerto, saudara-saudara. Ya, dari Mojokerto nih. Di Gereja Allah Baik saya melayani kemarin di sana. Ada satu jemaat yang sangat taat sekali sama Tuhan. Taatnya luar biasa. One day, saudara-saudara, dia lagi renovasi rumah nih. Ya, dia lagi renovasi rumah. Tuhan nih segampang ini kalau memberkatin orang. Waktu dia lagi renovasi, dia bingung. Ini kok plafonnya kayak bentuknya aneh ya. Terus dia panggil papanya, saya lupa itu istrinya atau siapa gitu. Terus coba diketok-ketok. Anda tahu saudara-saudara, waktu diketok dan itu jatuh. Anda tahu yang jatuh apa? Berlian sama emas. Saya gak bohong. Kemarin saya ketemu sama owner. Jadi mall pertama yang ada di Mojokerto itu punya orang itu. Sekarang dia punya pabrik plastik, dia punya apa? Banyak banget sekarang di mana-mana. Tadinya sampai mau makan aja susah. Tapi karena dia taat sama Tuhan dan siapin waktunya. Sekarang jadi orang luar biasa. Segampang ini nih, Tuhan mau berkatin kita nih. Nih, segampang ini. Nah, segampang itu tuh. Segampang itu. Tapi kalau kitanya belum siap, percayalah, itu akan membahayakan kita. Seorang suami minta kaya sama Tuhan, gampang gak? Gampang. Tapi kalau sampai suaminya belum siap, percaya deh. Percaya deh. Rumah tangganya akan berantakan. Hidupnya akan berantakan. Makanya seringkali kenapa Tuhan kasih waktu dulu. Supaya kitanya semua siap. Dengar baik ya. Dengar baik. Anda boleh capture ini nih saudara-saudara. Di slide berikutnya Anda boleh capture ini. Tuhan lebih tertarik mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Halo? Tuhan itu lebih tertarik mengubah kita dulu sebelum mengubah keadaan kita. Kenapa? Karena yang fokusnya Tuhan adalah kitanya. Karena yang menjalani semua itu kita. Soal keadaan kita itu cuman bonus, saudara-saudara. Beneran deh, cuman bonus. Tuhan siapin karakter kita, kedewasaan kita, semuanya. Kenapa NIC gak langsung dikasih jemaat besar, saudara-saudara? Disiapin dulu. Kalau sampai itu terjadi, saudara-saudara, bisa terjalin dengan baik semuanya. Terurus dengan baik semuanya. Karena dimulai dari nol. Nih musisi-musisi ini, Bapak kan udah legend nih ya. Udah pasti yang senior-senior saudara-saudara udah luar biasa lah. Anda tahu gak permasalahan anak sekarang sama orang dulu apa? Kita dulu mau ngulik lagu saudara-saudara pakai kaset. Modalnya apa? Pensil. Kita masukin, kita puter-puter. Ingat gak Pak dulu kayak gitu Pak ya? Zaman sekarang kalau mau ngeklik apa? Lagu misalnya tadi, Kaulah Harapan. Buka di Google, kelihatan tuh semua liriknya dan juga kunci-kuncinya. Zaman kita gak begitu dulu. Sampai pitanya tipis, kita rewind lagi, kita play lagi. Kita rewind lagi, kita play lagi. Bener gak Pak? Iya dong, Pak ngomong gitarnya bagus banget Pak. Saya dari tadi ngeliatin aja nih, kok suaranya akustik tapi gitarnya begini, Parker ya? Abis ini kita ngobrol Pak. Saudara-saudara mesti tahu ya, kemudahan yang saudara-saudara dapatkan sekarang itu bumerang juga buat anak-anak zaman sekarang. Kenapa? Easy to get, easy to forget. Zaman kami, kenapa kami sampai sekarang bisa tetap ada di platform yang kami sedang kerjakan sampai sekarang? Karena prosesnya panjang, itu bikin kita jadi kuat. Lewatin semuanya. Anda tahu kenapa NIC gak langsung dikasih gede saudara-saudara? Karena Tuhan mau pondasinya kuat dulu. Bikin rumah saudara-saudara yang paling susah tuh bikin apanya? Fondasi. Anda ke kontraktor mana? Saya minta fondasi dikerjakan 1 hari. Dia bilang, in your dream bro. Dia pasti bakal bilang gitu. Gak bisa. Fondasi itu yang paling penting dari sebuah rumah. Karena itu yang menjaga rumah itu bisa berdiri dengan kuat apa enggak. Nih bakal ketahuan ini kan bakal ada isu megatrust ya.
Bentar lagi ya, udah siap nih. Ketahuan tuh rumah-rumah yang kontraktornya nakal tuh saudara-saudara bisa roboh tuh rumahnya nanti. Beneran. Yang lagi disiapin sekarang saudara-saudara untuk NIC Bekasi adalah fondasi yang kuat. Kalau sampai nanti waktunya Tuhan datang, saudara-saudara gak bakal jadi star syndrome. Tapi saudara-saudara siap dengan melakukan apa yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Makanya sebelum semuanya diubahkan sama Tuhan, biarkan Tuhan mengubah kita dulu. Ibrani 10:36 bilang gini saudara-saudara. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Katakan amin. Semua ada waktunya. Saya dulu sebelum papa saya bangkrut ya. Papa saya tahun 97 usahanya bangkrut. Dulu meminta mainan apa aja, saya dibeliin gampang saudara. Orang banyak duit, papa saya dulu yang supply bahan-bahan bangunan dulu ke kontraktor teman-teman dia. Dulu mainnya di daerah Kemang, banyak bule-bule waktu itu. 97, usahanya bangkrut. Biasa minta mainan dibeliin saudara-saudara. Tiba-tiba 97 gak bisa. Nah ini saya mau bilang sama saudara-saudara semua. Waktu tahun 97 itu saudara-saudara, saya percaya waktu mainannya rusak, nanti juga bisa dibeliin lagi. Rusak pasti dibeliin lagi. Tapi waktu saya cari uang sendiri, saya ingat banget, barang pertama yang saya beli dengan uang saya sendiri tau gak apa? Handphone 8250. Tahu? Yang kecil betul Pak, Nokia. Yang layarnya biru, yang ada game snacknya, yang kalau menang bunyi gini nih. Tetet, ingat ya? Saudara itu Pak ya. Itu tuh, waktu itu papa saya pegang, jatuh sama papa saya. Anda tahu gak? Waktu handphone itu jatuh, saya berasa saya juga jatuh. Kenapa? Karena saya tahu banget perjuangan untuk dapetin itu. Kenapa seringkali Tuhan gak langsung kasih semuanya? Karena Tuhan pengen banget kita menghargai apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kita itu murah hati, tapi dia gak murahan. Makanya kalau sekarang belum, persiapkan diri Anda. Karena waktunya Tuhan pasti akan datang buat kita semuanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. NIC katakan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kalau
Kalau sekarang belum ada, sabar. Bilang kanan kirinya, sabar bro. Yang terbaik akan datang. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Syaratnya bagaimana supaya kita bisa punya iman yang menerobos. Kita harus tekun dalam iman. Dengar baik saudara-saudara. Iman itu gak bakal pernah bisa bertumbuh di dalam kenyamanan. Gak bakal. Iman baru bisa bertumbuh dalam ketidaknyamanan. Makanya sebetulnya warning dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita tuh gak ada tantangan. Bener. Anda akan terus tinggal kelas. Karena syarat untuk bisa naik kelas adalah mesti lewatin ujian. Dulu waktu sekolah saudara-saudara, ada yang nolak ujian gak? Gimana mau bisa nolak? Karena kalau enggak gak bisa naik kelas, iya dong. Ikut Tuhan juga sama. Untuk bisa kita naik kelas dan punya iman yang menerobos, harus ada tantangan yang kita hadapi. Saya percaya banget, pandemi walaupun awal yang gak enak buat kita semua, tapi kita bersyukur kita punya pandemi, bener gak? Kita lebih dimurnikan, kita lebih dekat sama Tuhan, kita lebih punya gambaran yang luar biasa untuk kehidupan keluarga kita, pribadi kita dan semuanya. Saya pun juga begitu saudara-saudara. Tadinya saya pikir saya cuma bisa nyanyi, tulis lagu, sama khotbah. Tapi ternyata pandemi saudara-saudara bikin saya punya potensi yang terbaik, tahu gak apa? Bisa bikin bakso goreng yang hauce sencingping saudara-saudara. Beneran loh. Saya jualan masakan. Kebetulan Jason itu saudara-saudara rumahnya dekat rumah saya. Jason yang bikin Sagu Serta Hati itu ya. Tetanggaan kita, saya bilang, Son, gue jualan makanan nih bro. Lu beli dong makanan gue. Terus saya bilang, oke bro, gue beli. Terus tiba-tiba ya ujung-ujungnya dia bilang, tapi bro gue juga jualan nih bro. Lu juga beli makanan. Akhirnya gak keluar duit, jadi barter jadinya saudara-saudara. Aduh bener-bener. Tapi waktu itu bikin saya jadi tough. Karena Anda tahu gak, tanpa tekanan mustahil mujizat bisa Anda rasakan. Saya ini hidupnya susah. Waktu pas papa bangkrut, susah banget, beneran. Tapi gak pernah gak bisa sampai makan. Ya gak bisa sampai gak bisa makan gitu. Susah, tapi makan tetap. Anda lihat dong saudara-saudara, tuh. Ya kan bikin malu saudara-saudara. Makannya banyak, aman. Tapi pandemi kemarin, rekening kita nol loh. Beneran ini. Nol rekeningnya. Berat banget. Saya ini kan kerjanya gak sama gereja. Kerja langsung sama bos. Jadi di mana ada undangan, itu saya disuruh kerja sama Tuhan. Dan gajinya dititipin Tuhan ke gereja yang ngundang saya, saudara-saudara. Kalau ngomongin soal kerjaan ya, saudara-saudara ya. Nah waktu itu pandemi kan gereja gak ada yang buka. Online semua. Mereka juga mikir-mikir mau ngundang orang mereka aja juga bingung. Semua kan kelabakan waktu itu. Apa yang dikerjakan, saudara-saudara? Saya jual tabungan saya. Saya ini Hitachi, hitam tapi Cina, saudara-saudara. Ya, saya jual tuh emas tepai saya, saudara-saudara. Sama istri saya jual. Saya jual gitar-gitar saya. Yang terakhir kami jual mobil. Saya pikir saya doang. Kenapa sih penyanyi rohani yang merana gue doang? Ternyata saya telepon Frankie Kuncoro juga sama. Dia juga berjual mobilnya, saudara-saudara. Habis-habisan kami semua ini. Tetapi justru saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu, kami terima mujizat, tau gak apa? Suatu ketika anak saya nih, saudara-saudara, dia minta pizza. Dia bilang, hey dad, can I have a pizza? Dia bilang gitu. Saya kan gak mungkin bilang sama dia, nak, Daddy lagi gak punya uang. Jadi Daddy gak bisa beliin pizza. Dia gak bakal ngerti juga anyway. Anda tahu yang terjadi apa saudara-saudara? Saya ajak dia doa. Let's pray Odi, saya bilang gitu. Melody, let's pray. Kita doa. Saya paling anti kalau ada apa-apa cerita sama, minta sama manusia. Paling anti. Kenapa? Karena Tuhan saya Yesus Kristus bukan manusia. Itu prinsip ya saudara-saudara ya. Selesai Melody tidur saudara-saudara, saya berdoa dengan istri saya, kita berdoa. Tuhan tolong kami. Kami udah gak tahu nih besok ngapain lagi. Ternyata Tuhan ingetin. Ini gak ada di slide, boleh gak minta tolong saya 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tuhan kasih unjuk ayat ini saudara-saudara. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Anda mungkin sering baca ayat ini. Mungkin sering Anda ngeliat di ayat ini saudara-saudara. Ya, sering banget. Tetapi izinkan saya ngasih tahu ayat ini dengan cara yang paling mudah. Yang Tuhan coba kasih dengar ke saya. Dengar baik. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru lah apa saudara-saudara? Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini aja gak bisa diterima sama orang dunia.
Semakin kita lemah, kita pengen injak-injak. Makanya gak ada yang posting di Instagram waktu lagi kere kan. Lagi sedih, lagi punya masalah, gak ada yang posting. Postingnya pasti lagi bagus. Lagi di Jepang, liburan. Tapi kalau lagi gak bisa bayar cicilan, gak bakal pernah diposting. Oh iya dong, karena bikin kita jadi kayak, wah langsung turun nih kita nih. Tapi firman Tuhan katakan loh. Dalam kelemahan kuasa kau jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku. Apa lanjutnya? Bermegah atas kelemahanku. Ini lebih aneh lagi. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ke-10. Karena itu aku senang dan rela dalam apa? Kelemahan. Dalam apa lagi? Siksaan. Dalam apa lagi? Kesukaran. Dalam apa lagi? Penganiayaan. Dalam apa lagi? Kesesakan oleh karena Kristus. Yang paling terakhir kita baca kenceng-kenceng sama-sama ya. Bareng-bareng. Boleh lanjutnya? Sebab jika aku lemah. Saya kasih contoh paling simpel ya. Untuk saudara-saudara semua ya. Untuk ngasih tahu ayat ini kayak gimana. Di botol ini masih segel ya. Ya, masih segel. Kira-kira di botol yang penuh ini kalau saya mau isi air lagi bisa masuk gak? Bisa gak? Kenapa gak bisa masuk? Luber. Ada fungsinya gak kalau luber dimasukin air? Gak ada saudara-saudara. Jadi air yang baru gak bakal bisa masuk ke dalam sebuah botol yang penuh. Bener ya? Jadi botolnya mesti diapain? Jangan dibuang Pak. Mubazir. Jadi mesti diapain? Minum. Sekarang bisa masuk gak? Bisa ya? Tapi bisa penuh gak semuanya? Bisa penuh gak? Gak bisa. Jadi mesti diapain lagi? Minum lagi. Kata yang bilang semua, itu mah Bapak aus aja, bisa aja triknya gitu ya. Dengar baik. Sekarang botolnya udah kosong. Kira-kira kalau diisi air yang baru, bisa masuk gak? Bisa penuh gak? Dengar baik. Selama Anda merasa mampu, selama Anda merasa kuat, dan selama Anda merasa bisa, apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Anda, gak bakal pernah bisa terasa. Makanya seringkali Tuhan izinin kita di pojokan, gak bisa ngapa-ngapain, ke kiri salah, ke kanan salah, ke belakang salah, ke depan salah, dipojokin aja. Sampai hari kita nyerah. Kok gak bisa ngapa-ngapain Tuhan. Saya sambung ya, cerita anak saya saudara-saudara ya. Ayat ini yang Tuhan kasih ke saya. Besok paginya ada yang ngebel di depan rumah saya. Waktu itu kan kita takut ya buka rumah untuk orang-orang. Biasa kalau ada paket pun kita bilang, Pak taruh depan aja. Ntar dia udah pergi baru kita ambil ya barangnya. Waktu itu juga sama. Anda tahu gak saudara-saudara? Waktu kami buka pintu, yang datang itu siapa? Pizza delivery guy. Bawain pizza 2 loyang untuk anak saya. Beneran. Saya gak pernah minta sama siapapun. Saya gak pernah telepon. Bro, beli pizza dong buat anak gua. Gak pernah. Saya cuma minta sama Tuhan. Tiba-tiba anak date saya ya. Kalau di JBCC komselnya namanya date saudara-saudara. Teman date saya telepon begini. Tin, pizzanya udah nyampe belum? Udah. Tapi kenapa lo kirim pizza? Dia bilang ini. Kemarin waktu saya doa dengan suami saya. Tiba-tiba Tuhan suruh kami beli pizza buat anak-anak kamu. Kalau saya gak pernah ada di posisi terbawah, percayalah, saya gak bakal pernah ngerasain namanya mujizat seperti itu. Kalau sekarang Anda sedang mengalami itu semua, Anda harus bersyukur. Karena itu salah satu cara Tuhan, supaya bisa menyatakan kekuasaannya dan kekuatannya di dalam kita. Dan Anda harus bersyukur untuk semuanya itu. Amin, saudara-saudara. Ayat terakhir, Roma 5 ayat 3 sampai 5, saudara-saudara. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya tutup dengan ini. Saya akan menggambar sebuah bentuk ya. Anda jangan bilang di bentuknya apa. Tapi kira-kira Anda tebak saya mau bikin apa. Ya kira-kira nih. Kira-kira saya mau bikin apa. Bukan bentuknya. Kira-kira saya mau bikin apa kira-kira. Apa? Bola apalagi. Apa? Ayo jawab salah gak masuk neraka kok tenang aja. Ayo.
Ayo, bola apalagi? Apa bulan? Bener Pak, apalagi? Apa? Roda, ya apalagi? Matahari, wah Bapak imajinasinya luar biasa Bapak nih ya. Bayangin saudara-saudara, saya baru tulis satu bentuk, kita udah punya pikiran kemana-mana. Saya tambahin lagi, udah begini, saya tambahin bawahnya. Lollipop, lapar ya bro? Lollipop, apalagi? Balon, apalagi? Apa? Emas. Oh kipas, oke. Apalagi? Jam, oke. Rambu-rambu, banyak ya. Padahal baru 2 bentuk. Tahu gak saya mau bikin apa, Anda lihat nih. Udah bulat, tambahin garis di bawah. Orang, yang mau gambar siapa? Saya. Anda gak bakal pernah bisa tebak apapun yang saya mau gambar. Anda cuma bisa menerka-nerka. Karena yang paling tahu yang mau gambar itu siapa? Saya. Sama juga dengan Tuhan. Kenapa rencana Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita? Karena seringkali kita suka intervensi dengan maunya kita. Hari ini, saudara-saudara, hari ini berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Karena yang paling ngerti terbaik buat kita cuma Dia, bukan kita. 2 tahun yang lalu ada sebuah kejadian di Kota Malang. Lagi ada pertandingan bola di Stadion Kanjuruhan, saudara-saudara. Itu ramai minta ampun. Dan gak disangka chaos kejadiannya. Sampai polisi harus menenangkan para supporter. Salahnya mereka tembakin gas air mata. Mereka gak tahu. Ternyata pintu yang dibuka cuma 1 tempat doang. Cuma 1 gerbang. Ribuan orang itu banyak banget. Mereka lari berbondong-bondong. Karena tempatnya kecil banget pintunya saudara-saudara. Semua ribuan orang masuk ke 1 pintu yang kecil itu. Pasti ada yang terdesak-desak. Akhirnya mereka pingsan, keinjak-injak, banyak yang mati. Pertanyaannya, kalau sampai orang-orang yang meninggal itu, almarhum semuanya itu tahu hari itu mereka bakal mati, mereka mau datang gak kira-kira? Mau datang gak? Dengan kata lain saudara-saudara, kita gak tahu apapun dalam kehidupan kita. Makanya serahin aja semua sama Tuhan. Karena yang baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Tetapi yang terbaik dari Tuhan itu pasti yang terindah buat kita semuanya. Saya harap firman hari ini bisa membantu saudara-saudara semua. Supaya kita bisa belajar bagaimana kita bisa punya iman yang menerobos bersama-sama dengan Tuhan kita. Beri tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita, saudara-saudara. Katakan ini. Tak pernah kau meninggalkanku. Kau Tuhan yang menyertaiku. Setiap musim dalam hidupku, nyatalah kuasa-Mu dalamku. Firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu. Tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang. Katakan amin. Masa depan ku penuh harapan. Selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Yuk kita diri sama-sama saudara-saudara. Katakan, tak pernah Kau meninggalkanku. Kau Tuhan yang menyertaiku. Setiap musim dalam hidupku, nyatalah kuasa-Mu dalamku. Firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan
masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Katakan yang terbaik, come on. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Tangan Tuhan, tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Kami percaya kau mengasihi kami, Tuhan. Kau gak pernah ninggalin kami. Walaupun kami gak setia, kau tetap setia bersama-sama dengan kami. Hari ini kami belajar bahwa waktu Abraham engkau panggil, Tuhan gak bilang dia mau pergi kemana dan apa yang bakal Tuhan kasih. Tapi Tuhan, Abraham nurut aja. Dan akhirnya yang terbaik Abraham terima. Sekarang Tuhan, kami mau banget bisa jadi pribadi seperti Abraham. Kami mau banget fokus apapun yang kami kerjakan bukan dapat hasilnya, tapi fokus apa yang kami kerjakan adalah Tuhannya. Karena kami gak mau gila berkatnya, tapi kami mau gila sama sumber berkatnya. Karena seringkali berkat gak terlalu baik buat kami, sehingga kami bisa ngelupain Tuhan. Hari ini Tuhan, hari ini kami belajar bahwa kami mau fokus kepada Tuhan, maka yang terbaik akan nyata di kehidupan kami. Sama seperti Petrus yang berjalan di atas air. Dan kami mau sabar, karena Abraham nunggu waktu yang terbaik itu Tuhan. Panjang banget. Apapun yang Tuhan kerjakan semuanya ada proses. Dan kami mau setia ngikutin proses itu. Karena berkat Tuhan akan datang apabila waktunya Tuhan tiba dan kaminya siap. Kami mau tunggu itu Tuhan. Waktunya Tuhan. Sambil waktu Tuhan dipersiapkan kepada kami, kami juga mempersiapkan diri kami. Dan terakhir, kami mau terus tekun dalam iman. Sama juga seperti Abraham, kami tahu waktu Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak itu gak gampang. Itu pasti ada dilema. Didapatinya aja susah. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa minta Ishak kepada Abraham. Ujian gak gampang. Tetapi lewat itu semua Abraham terima berkat yang luar biasa. Hari ini kami mau bilang sama Tuhan, kami siap Tuhan proses apapun juga. Karena kami percaya yang terbaik di depan kami, masa depan kami penuh dengan harapan. Kami berserah kepada Tuhan karena yang mengerti terbaik buat kami adalah Engkau dan bukan kami. Maka kami akan melihat rencana indah Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan sudah disenangkan. Memberkati Bapak Gembala beserta keluarga. Memberkati jemaat dengan keluarga. Setiap pekerjaan, kesehatan, pelayanan, kehidupan. Tuhan yang turut campur tangan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan anaknya sampai tergeletak. Tapi Tuhan selalu mengangkat
dan memberikan kemuliaan demi kemuliaan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi penyertaan Tuhan selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah belajar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Thank you semuanya, God bless you.